Namaku Farhan. Kebetulan dulu periode 2022-2023 aku menjabat sebagai representatif dari AMSA Jember dan memang punya ketertarikan dalam bidang tulis-menulis. Dan kemarin dimintai tolong sama Yuka yang menghubungi kemarin buat ngajari tentang network meta analysis. Jadi yang harus kalian ketahui di sini teman-teman, eh, ilmu ini mahal ya. Kenapa? Karena tidak semua orang dapat kesempatan untuk belajar ini. Jadi, tolong diperhatikan dengan baik-baik. Kalau bingung, silakan nanya, silakan disimak, biar nanti kalian bisa langsung praktek. Karena NMA ini yang bisa di lingkungan Jember ya terutama, itu masih sangat minimal. Jadi, bisa dibilang kalau buat lomba, insya Allah change-nya jika diiringi dengan judul yang bagus, eksekusi yang bagus, insya Allah chance-nya tinggi buat lolos dan menang. Oke, next. Jadi ini nanti kita cepet-cepetan ya. Jadi aku minta tolong bagi teman-teman yang di sini yang udah tahu cara membuat systematic review meta analisis yang biasa, bukan yang network meta analisis. Ini nanti tolong disimak benar-benar biar nanti bisa ngajari adik-adiknya mulai dari basic sysref, terusan meta analisis biasa, baru lanjut ke network meta analisis. Soalnya kalau kalau dari awal banget nggak notot guys, karena waktunya cuma 90 menit. Oke, kita mulai dengan apa itu meta analisis dulu. Ini kita ngomongin meta analisis yang biasa. Jadi meta analisis itu dia adalah teknik statistik untuk menggabungkan hasil dari beberapa studi. Nah, di tahap ini, nanti kita bukan lagi sekedar mengumpulkan artikel jurnal, tapi kita bisa menggabungkan angka statistik dari keseluruhan studi inklusi yang membahas topik sama. Jadi, kita menggabungkan effect size namanya. Kita nggak menggabungkan p-value, kita nggak menggabungkan p-value, oh ini signifikan, ini nggak signifikan, ini signifikan. Itu tugasnya systematic review. Kalau meta-analisis, kita menghimpun dari effect size-nya. Kita menghimpun dari kekuatan hasil yang diperoleh oleh masing-masing studi inklusi, terusan kita ambil di tengahnya, kita simpulkan gitu ya. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan kekuatan bukti dibandingkan dengan satu studi saja, plus bisa menyimpulkan dengan lebih pede. Jadi kan kalau systematic review biasa kan biasanya bunyinya gini ya, dari 10 studi inklusi, 6 studi menunjukkan bahwasanya paracetamol lebih bagus dalam menurunkan demam pada anak dibandingkan dengan ibuprofen. Sedangkan 4 studi inklusi menyebutkan bahwasanya ibuprofen lebih bagus menurunkan demam dibandingkan dengan paracetamol kayak gitu. Nah, kalau kalau meta analisis kita bisa langsung tahu, oh lebih bagus paracetamol sebagus apa sih? Nah, kita bisa tahu angka pastinya gitu. Oke, next. Kapan perlu meta analisis? Jadi yang pertama adalah jika hasil studi primer bervariasi atau tidak konsisten sehingga susah disimpulkan. Kayak tadi ya. Jadi misal ada 10 studi yang membandingkan antara paracetamol dengan ibuprofen dalam menurunkan demam. Jadi mungkin studi satu bilangnya bagusan paracetamol, studi dua bilangnya bagusan ibuprofen, studi tiga sama aja kayak gitu. Nah, kita bisa tahu, bisa menyimpulkan lebih pasti dengan meta-analisis. Kalau systematic review juga rawan hasilnya masih 50-50, belum bisa disimpulkan. Kayak gitu. Terus yang kedua, jika kita ingin estimasi efek yang lebih presisi, muncul angkanya. Terus yang tiga, jika jumlah sampel pada penelitian primer dirasa kurang. Sebenarnya ini tujuan dari systematic review dan meta-analisis sih. Jadi dua-duanya bisa menggabungkan sampel dari studi inklusi, jadi biar terkesan banyak gitu. Dan sayangnya, pada beberapa kasus, terdapat banyak pilihan terapi untuk tata laksana suatu penyakit yang tidak pernah dibandingkan satu sama lain, sehingga meta-analisis biasa tidak bisa digunakan. Jadi, next dulu deh. Nah, kapan kita pakai network meta analysis? Ketika dalam suatu konteks penyakit, itu terlalu banyak pilihan terapi, dan kita mau tahu mana di antara terapi-terapi itu yang lebih bagus.
kayak gitu. Itu fungsi dari network meta analysis. Kenapa? Karena kalau meta analysis biasa kita cuma bisa pairwise comparison. Kita hanya bisa membandingkan antar dua intervensi doang. Jadi A versus B. Kalau network meta analisis kita bisa A versus B versus C versus D langsung sekaligus dalam satu analisis kayak gitu. Next. Nah, ini sekilas ya perbandingan antara meta analisis dengan NMA. Dari segi fungsi, kalau meta analisis kan tadi dia hanya membandingkan dua intervensi secara langsung. Kalau NMA, dia bisa membandingkan banyak intervensi sekaligus. Nanti terusan kita bisa melihat rankingnya, mana yang paling atas, terusan kita bisa membandingkan eh, apakah efektivitas dari antar terapi itu dia jauh gapnya kayak gitu. Habis itu syarat kalau meta analisis dia karena dia membandingkan dua intervensi secara langsung berarti syaratnya adalah minimal ada studi head to head antar dua intervensi. Jadi minimal ada dua intervensi. Kalau NMA siapa nih suaranya bocor? Jangan, jangan nih. Oke, lanjut Ya, lah ya. Eh, Kalau NMA itu syaratnya adalah harus ada network study yang saling terhubung. Ini tak jelasin nanti di belakang. Habis itu kalau meta analisis itu konsepnya adalah direct evidence saja. Jadi dia hanya bisa membandingkan secara langsung. Syaratnya adalah studi inklusi yang kita ambil itu ya harus mencakup dua intervensi ini sekaligus. Jadi kalau tadi topiknya adalah membandingkan paracetamol sama ibuprofen dalam menurunkan demam, ya berarti seluruh studi inklusi kita harus membandingkan secara langsung ibuprofen dengan paracetamol. Nggak mungkin kita menginklusi studi paracetamol versus asam efenamat, nggak mungkin. Nah, kalau NMA itu ada namanya direct evidence sama indirect evidence. Kalau yang direct, ya berarti kayak yang meta analisis biasa. Kalau yang indirect, itu kita bisa membandingkan intervensi yang sebenarnya di dunia nyata tidak pernah dibandingkan secara langsung. Berarti belum ada peneliti yang pernah membandingkan dua intervensi itu secara langsung. Misal nggak ada yang pernah membandingkan paracetamol sama asam efenamat dalam menurunkan demam. Tapi kita bisa tahu perbandingan paracetamol versus asam efenamat diperantarai oleh intervensi lain, misalnya ibuprofen tadi, kayak gitu. Nah, nanti output dari meta analisis itu tergantung kita pakai effect size apa, bisa dalam bentuk odds ratio, risk ratio, mean difference, hazard ratio, dan lain sebagainya. Kalau NMA, nanti hasilnya berupa pooled effect size, sama kayak sebelah. Habis itu ada network plot, ini jaring-jaringnya. Kemudian league table, ranking, sama forest plot. Next. Nah, ini konsep dari NMA ya, teman-teman ya. Jadi, ngomongin apa ya enaknya? Ngomongin demam lagi, wes. Ngomongin demam lagi. Aku ingin membuat network meta-analisis yang membandingkan seluruh NSAID sama paracetamol dalam menurunkan demam. Nah, ditemukan 5 studi inklusi. Studi pertama A sama B, studi kedua A sama C, studi ketiga A sama placebo. Nol itu placebo ya. Terusan studi keempat B sama placebo, studi kelima D sama E. Nah, nanti divisualisasikan dalam bentuk network. Ini sebenarnya otomatis ya, tapi ini aku cuma mau ngasih gambaran aja. Jadi nanti visualisasinya kayak contoh ini. Garis yang menghubungkan antar dua huruf ini, dia itu disebut edge ya, edge. Jadi dia artinya adalah dua dua intervensi yang dihubungkan oleh edge ini, dia setidaknya pernah dibandingkan secara langsung oleh minimal satu studi. Tak ulangi ya, jadi garis ini atau edge ini menunjukkan bahwasanya dua intervensi yang dihubungkan sama dia itu setidaknya pernah dibandingkan sekali oleh studi inklusi kayak gitu. Sedangkan misal kayak C dengan B ini kan nggak ada garisnya kan. Nah, itu disebut indirect comparison. Kenapa? Karena di dunia ini tidak ada satupun studi yang pernah membandingkan antara C dengan B kayak gitu. Dan konsep dalam
penilaian NMA nanti pakai pakai persamaan matematika gini. Jadi kayak jika A lebih buruk dari C, tapi lebih baik daripada B, maka otomatis C lebih bagus dari A, lebih bagus dari B. Itu. Coba dicerna lagi. Jika A lebih buruk dari C, tapi lebih baik daripada B, maka otomatis C juga lebih baik daripada B. Kayak gitu. Sedangkan yang D sama ini apa? Jadi salah satu syarat intervensi itu bisa dimasukkan ke analisis NMA kita adalah ada jembatannya. Misal kayak C sama B tadi kan, C sama B nggak pernah dihubungkan secara langsung, tidak pernah dibandingkan secara langsung. Nah, tapi dia bisa di indirect comparison karena ada A di situ. Ada A yang menghubungkan antara C dengan B. Nah, sedangkan D sama E, ini misalnya ada satu studi inklusi itu yang studi nomor 5 itu, studi nomor 5 itu dia kan intervensinya beda sendiri kan. Dia nggak punya temen, dia nggak punya, pokoknya intervensinya beda sendiri. Yang lain tuh kan ada jembatannya, kalau dia nggak ada. Jadi nanti kalau digambarkan di network, dia kepisah koneksinya. Nah, ini dia nggak bisa dimasukkan ke network meta-analisis. Kayak gitu. Jadi syaratnya adalah minimal salah satu intervensi di setiap studi inklusi harus pernah dibahas di studi-studi lainnya. Kayak gitu. Next. Nah, oke. Ini langkah-langkah membuat NMA dari awal ya. Jadi yang pertama menentukan PICOS. Wes ini sama kayak kayak sysref meta biasa. Habis itu pencarian di database, seleksi studi, ekstraksi data, terusan penilaian risiko bias. Nah, yang beda di sini ada proses membuat dataset. Habis itu sintesis hasil, kita di sini pakai NMA Studio aja sama Cinema. Dan yang terakhir penilaian kualitas hasil. Jadi penilaian risiko bias sama penilaian kualitas hasil itu beda. Penilaian kualitas hasil harusnya itu ada di meta analisis biasa, tapi orang-orang sukanya keep namanya sistem grade. Nanti baca-baca sendirilah. Kalau kalau di NMA ini penilaian kualitas hasilnya kurang lebih sama dengan grade, tapi nanti mekanismenya berbeda. Next. Oke, kita mulai dari langkah pertama ya, menentukan PICOS. Jadi cepat-cepatan aja. Intinya, dalam menentukan PICOS ini kurang lebih sama dengan meta analisis biasa, tapi yang beda cuma yang tak warnai merah. Jadi, karena tadi kan kita mau membandingkan seluruh intervensi pada suatu topik ya, atau kita membatasinya dengan suatu hal, misal kayak kemarin Faiz sama Hilmi kemarin, yang Alhamdulillah, yang membahas terkait terapi-terapi kejiwaan ya. Kejiwaan pada mahasiswa kedokteran dan pekerja di bidang kedokteran, nakes lah, nakes. Nah, kita nggak kita nggak mungkin eh, kita nggak mungkin membandingkan semuanya, mulai dari terapi musik, terapi yoga, terus terapi makanan, ada terapi obat juga. Kita nggak mungkin membandingkan semuanya. Kenapa? Karena nggak nyambung, maksudnya nggak imbang. Bayangkan obat mau bandingkan aja sama yoga atau obat mau bandingkan sama sama latihan pernafasan aja gitu kan, kurang adil kan rasanya. Jadi dalam menentukan kita mau membandingkan apa aja itu juga harus dilogika, dibaca-baca itu sekiranya cocok nggak kalau dibandingkan. Jangan asal membandingkan semuanya, harus dilihat proporsinya. Itu terus nanti yang beda adalah C-nya ya. Nanti ditulisnya adalah antar terapi atau dengan perantara reference standar. Jadi yang menjadi comparison adalah ya antar terapi yang kita bandingkan sama atau standar care. Jadi misalnya bisa bisa berupa placebo, bisa berupa obat-obatan yang udah umum digunakan,
atau dosis yang umum digunakan, gitu. Next. Nah, ini contohnya ya. Jadi, ini topiknya terkait diabetes. Misal, populasinya adalah pasien dewasa lebih dari 18 tahun dengan DM tipe 2, HbA1c lebih dari 7% tanpa komplikasi akut metabolik. Sedangkan intervensi yang mau tak bandingkan adalah antidiabetes oral berupa metformin, sulfonylurea, DPP-4 inhibitor, SGLT2 inhibitor, dan lain sebagainya. Dirincikan nanti. Habis itu C-nya adalah antar terapi. Karena eh, si diabetes ini nggak punya standar care. Habis itu O-nya perubahan HbA1c. Ini misal ya. Dalam bentuk mean difference. Habis itu studi yang tak inklusi adalah RCT. Yang harus diingat adalah karena NMA ini sangat rawan untuk bias, sangat rawan untuk adanya misleading ya. Karena baik lagi karena kita mencoba membandingkan studi-studi yang sebenarnya tidak pernah dibandingkan secara langsung. Jadi PICOS kita harus sesempit mungkin. PICOS kita harus sesempit mungkin untuk menghindari heterogenitas yang tinggi. Karena kalau NMA heterogenitasnya tinggi, ini sangat rawan, sangat rancu untuk membuat kesimpulan. Jadi PICOS-nya harus sespesifik mungkin. Populasinya kalau perlu dispesifikin sampai rentang usianya berapa. Habis itu nggak boleh ada komorbid atau kalau boleh apa aja. Kemudian kondisi pasiennya harus seperti apa aja, harus serinci mungkin. Kemudian eh, sama ini study design, saranku study design itu pilih satu aja, yang paling banyak lah. Boleh RCT atau observasional yang paling sering. Jadi jangan dicampur antara RCT sama observasional, nanti biasnya tinggi. Next. Nah, langkah selanjutnya, kalau Pico sudah, maka cari di database seperti biasa. Jadi yang harus dilihat di sini adalah keywordnya harus memuat sebutan general yang bisa mewakili seluruh intervensi serta ada rincian intervensinya. Lihat itu, coba tunjuk, panitia, coba tunjuk yang oral antidiabetik. Nah, oral antidiabetik itu kan sebutan general kan teman-teman. Jadi kita berharap dengan kita mengetik oral antidiabetik, maka nanti studi inklusi, studi yang dia memuat kata oral antidiabetik apapun itu, yang mungkin kita belum tahu kalau ada obat antidiabetes oral jenis baru, itu harapan kita bisa tetap ke inklusi, tetap bisa masuk. Nah, habis membuat keyword yang general, maka kita juga harus rincikan yang udah kita ketahui oral antidiabetik itu apa aja. Ada metformin, sulfonylurea, dan lain sebagainya. Itu dirincikan. Kayak gitu. Next. Lanjut, ini seleksi studi. Seleksi studi, ini kurang lebih sama sih. Dan karena intervensinya banyak ya berarti nanti biasanya inklusi studinya juga akan lebih banyak dibandingkan dengan meta-analisis biasa. Next. Terus ini ada ekstraksi data. Jadi kan eh, kalau kalau dalam membuat tabel karakteristik kan itu ada rumusnya. Rumus singkatan yang bisa tak buat adalah IUNCF. A-nya adalah author, koma, year. Terusan O-nya adalah origin, asal negara. Terus NCF, N-nya adalah jumlah sampel. C adalah komplement, dan komplement ini bisa banyak, tergantung kebutuhan. Terus sama F. F-nya ini finding. Itu kalau Sysref meta biasa. Tapi kalau NMA, findingnya nggak perlu ditulis, teman-teman. Findingnya nggak usah ditulis, jadi ya udah. Makanya ini tak tak silang gitu, nggak usah ditulis findingnya. Ini cara ekstraksi data yang benar. Jadi contoh ini ya. Studi yang pertama, Muhammad 2021. Origin, ini intinya dari mana pasiennya ya, bukan dari mana autornya.
biasanya orang-orang salah masukin dari mana autornya, padahal yang dimaksud di sini adalah yang penting untuk dicari tahu adalah pasiennya didapat dari mana. Buat apa kok penting kita tahu pasiennya dari mana? Pada konteks terapi-terapi tertentu, kayak yang berhubungan dengan otot, proporsi tubuh, kemudian iklim gitu-gitu, itu kan sangat berpengaruh. Dia populasi dari mana? Karena bisa jadi obat-obat ini pada populasi Eropa itu bagus hasilnya, tapi pada Asia enggak. Makanya kita pengen mengklasifikasikan berdasarkan itunya. Dengan harapan, semisal nanti studi inklusinya campur-campur dari negara banyak, berarti nanti kesimpulan yang kita buat bisa mewakili lebih luas populasinya. Begitu. Habis itu, kalau kalau studinya single center, nulisnya ya cukup gini, China gitu. Kalau studinya multi center, dalam artian pasiennya didapatkan lebih dari satu negara, disebutkan Brazil, India, Singapura, dan lain sebagainya. Begitu. Habis itu, N. N jumlah sampel kan tadi. Dan ini harus dirincikan eh, yang intervensi berapa, yang kontrol berapa. Semisal dalam studi itu dia ada lebih dari satu arm. Arm itu maksudnya kelompok ya. Jadi semisal ada 3 kelompok, tuh lihat yang paling bawah itu ada 1000,2, terus dirincikan yang kelompok metformin berapa, yang metformin single dose berapa, metformin twice daily berapa, placebo berapa, kayak gitu. Terus yang C, yang komplement ini bebas, ini seperlunya, se sepinter-pinter penulisnya. Kenapa? Karena harusnya kan memang idealnya dalam menulis sysref meta itu kan ada ahli statistik, ada klinisi, sama ada librarian kan. Nah, klinisi di sini adalah fungsinya adalah untuk ini menentukan tabel karakteristik ini nanti mau diisi apa aja. Jadi C-nya ini harusnya diisi hal-hal yang sangat berkaitan dengan apa yang bisa mempengaruhi hasilnya nanti. Contoh dalam konteks diabetes mellitus, berarti apa aja yang berpengaruh? Misalnya BMI. Habis itu apa lagi? Komorbid. Nah, itu kan bisa mempengaruhi pilihan terapi, dosisnya, habis itu eh, hasil yang didapatkan, topik penyakit yang akan dibawakan. Terus misal kalau kardiologi, misal kita perlu untuk menyantumkan scoring-scoring keparahan penyakit jantung. Bisa jadi kayak misalnya syntax score, habis itu Chat2Fast score, habis itu sangat berpengaruh pada keberhasilan keberhasilan intervensi. Bisa jadi, oh studi-studi ini bilangnya nggak signifikan hasilnya, ternyata skor NIHA-nya jelek banget. Makanya, oh masuk akal, makanya dia nggak signifikan kayak gitu. Hmm. Lanjut sekarang penilaian risiko bias, ini overall sama dengan pada umumnya, tapi nanti penyajiannya berbeda sih. Eh ini tak rangkumkan ya, intinya kalau ROB 2.0 untuk RCT, terusan Robbins E atau Robbins A itu untuk ini termasuk yang observational study kayak gitu. Tapi kalau observational study aku biasanya lebih suka pakai Newcastle Ottawa Scale, terutama yang cohort sama case control. Karena dia lebih simple, terus domainnya cuma 3. Habis itu yang terakhir Quadas 2, ini untuk diagnostik akurasi. Next. Nah, ini yang beda. Ini kita membuat dataset. Dataset ini nanti fungsinya kayak buat olah data gitu yang diupload di NMA Studio. Ada 2 kemungkinan, bila datanya dikotom, bentukannya kayak gitu. Jadi ID, yang pertama ID, ini kode untuk setiap studi. Jadi kan dalam satu studi inklusi, tadi syaratnya kan minimal harus ada 2 intervensi kan. Nah, maka
nanti studinya akan kita tulis 2 kali di dataset ini. Jadi misal author Farhan, Farhan. 2 ke bawah gitu turun ya. Nah, terus studi oleh Farhan 2025 ini itu kita coding, kita kasih dia simbol dengan angka 1. Berarti nanti 1 Farhan gitu. Habis itu tahun dipisah, kemudian TRT. TRT ini dia armnya apa aja, jadi kelompok intervensinya apa aja. Jadi disebutkan di sini dan itu per kolom isinya 1 ya, jadi ke bawah. Habis itu D ini adalah number of event. Kalau dia datanya dikotom, jadi number of event misal pasien yang sembuh berapa, habis itu pasien yang meninggal berapa, pasien yang ada adverse event berapa kayak gitu. Terus N-nya adalah jumlah sampel di kelompok itu, jumlah sampel total di kelompok itu. Kalau D kan jumlah kejadian yang kita harapkan dari kelompok itu. Kalau N itu jumlah total sampel pada kelompok itu. Habis itu quality ini dia rangkuman penilaian risiko biasnya tadi, langsung kesimpulannya aja. Jadi semisal pakai NOS ya, pakai Newcastle Ottawa Scale, terus nilai biasnya dia rendah, maka kasih tulisan L atau biasanya dikodekan jadi 1. 1 itu low, 2 itu moderate, 3 itu high. Kayak gitu. Begitu juga dengan indirectness. Jadi indirectness ini apa? Indirectness ini indirect kan berarti nggak langsung kan. Berarti ini kita melihat seberapa menyimpang studi yang sedang kita nilai ini dibandingkan dengan studi lainnya, studi mayoritas. Jadi semisal biasanya ini gara-gara studi inklusi kita terlalu dikit, terus kita ngebet pengen masukin suatu studi, padahal dia populasinya atau mungkin pikosnya agak melenceng sedikit dari apa yang telah kita buat. Nah, ini agak subjektif, tapi ini bagusnya dari NMA Studio. Kenapa? Karena dengan indirectness ini ada kita nggak menelan mentah-mentah angka statistik, tapi kita bisa memberikan bumbu-bumbu terkait ilmu yang kita punya kayak gitu. Jadi cara menentukan indirectness ini nanti tabel karakteristiknya harus selesai dulu. Habis itu silahkan kalian amati satu persatu mulai kolom per kolom ya. Kolom per kolom kalian amati. Sekiranya ada studi inklusi yang dia itu beda karakteristiknya dan mencolok dibandingkan dengan yang lain. Misal tadi populasinya adalah dewasa dengan DM tipe 2. Nah, maka rentang dewasa menurut WHO kan tinggi. Mulai dari berapa? 18 sampai 60 nggak sih? Sampai 60. Nah, itu kan dewasa kan masuknya. Jadi, semisal mayoritas studi inklusi kalian itu rentangnya itu di 30 sampai 40, tapi ada satu studi yang 50 sampai 60 atau yang 55 sampai 65 gitu. Nah, itu nanti kalian kasih skor indirectness rentangnya 1 sampai 3. Kalau 1 itu dia seragam dengan yang lain. Kalau 2 itu dia agak melenceng dari yang lain. Kalau 3 itu dia sangat melenceng dari yang lain. Terus cara nentuinya, kapan cut off-nya disebut moderate, kapan cut off-nya disebut high, melenceng, itu ya kalian yang nentuin. Jadi kalian yang nentuin cut off-nya sendiri. Setelah kalian membaca seksama masing-masing studi karakteristiknya kalian, tabel karakteristiknya kalian. Jadi misal kayak tadi, kalau rentang dewasa itu 18 sampai 60 gitu, tapi mayoritas studi kalian ternyata rentangnya 30 sampai 40. Maka yang semisal aku jadi kalian, mungkin yang usianya 50 sampai 50 sampai 60 nanti tak kasih indirectness 2. Tapi kalau yang 55 sampai 65 tak kasih indirectness 3 karena dia udah menginklusi pasien lansia juga kayak gitu. Sedangkan kalau studinya nanti datanya adalah mean difference atau standardized mean difference, maka nanti kolomnya diubah, D-nya diganti mean difference MD, terus ditambah satu kolom SD, kemudian sama N. Kayak gitu. Next dulu.
Nah, ini gambaran datasetnya ya. Misal itu ada chain 2017. Nah, nanti chain ini akan diwakilkan oleh angka 1. Karena NMA Studio tidak akan membaca ini studi siapa, tapi dia membaca ini kodenya berapa. Kayak gitu. Terus, nanti yang di kolom TRT ini disebutkan semua kelompok intervensinya apa aja secara ke bawah ya. Habis itu Mace ini di tabel sebelumnya ini D, disebutnya D atau number of event. Mace itu efek samping mayor pada jantung. Jadi ini yang tak masukin di sini adalah jumlah kejadian efek samping mayor pada jantung. Terus E-nya adalah alhamdulillah jumlah total sampel yang menerima suatu intervensi di masing-masing kelompok. Jadi pada intervensi profesional terjadi 26 kejadian efek samping jantung dari total 242 pasien yang menerima intervensi tersebut. Sedangkan pada kelompok Digi Crash itu ada 12 kejadian efek samping jantung dari sebenarnya total 240 pasien yang mendapatkan treatment tersebut. Kayak gitu ya. Terus ROB atau tadi di tabel sebelumnya, di slide sebelumnya tadi quality ya aku nulisnya, bebas lah. Habis itu indirectness. Nah, indirectness-nya ini ada yang tak isi dua. Tak isi dua, kenapa? Karena kalau nggak salah ini kemarin anu dia nggak dibedain jenis obat atau jenis stenting yang digunakan. Kayak gitu. Jadi kriteria indirectness-nya nanti kalian bisa menyesuaikan sendiri. Next. Nah, nanti eh, selanjutnya adalah sintesis hasil. Kalau kan kita akan pakai dua web kan, ada NMA Studio sama Cinema. Nah, NMA Studio ini dia untuk pure untuk sintesis hasilnya. Kalau Cinema ini kepanjangan dari Confidence in Network Meta Analysis. Ini tujuannya adalah untuk menilai kualitas hasil yang kita buat ya. Nah, kalau di NMA Studio nanti kita akan mendapatkan apa aja, mulai dari ranking, forest plot, inconsistency, funnel plot, league table, sama transitivity check. Kalau yang di Cinema, kita bisa dapat comparison network, risk of bias, incoherence, indirectness, sama imprecision. Next. Nah, nanti sebelum kita langsung tak praktekkan ya. Enggak deh. Yang praktek ini siapa? Yang share screen. Haris. Nah, nanti yang praktek Haris. Nah, sebelum kita praktek, nanti aku mau bahas glosariumnya dulu ya. Next. Jadi kalau tadi kalian mendengar aku menyebut istilah-istilah yang mungkin masih asing ya. Jadi yang pertama kita membahas jenis data dulu ya. Jenis data ada dua kan, dikotom sama continuous. Yang pertama dikotom. Dikotom nama lainnya biner. B kan dua, D kan juga dua. Berarti hanya ada dua kemungkinan. Ya atau tidak, hidup atau mati, sembuh atau tidak, ada efek samping atau tidak, terusan apa lagi ya, dan lain sebagainya lah. Nah, maka ini nanti eh, kita hanya fokus pada kejadian atau event, entah yang kita harapkan atau yang tidak kita harapkan. Contoh yang kita harapkan kan tadi hidup, sembuh. Kalau contoh yang tidak kita harapkan adalah ada efek samping, mati, kayak gitu. Tergantung outcome kita nanti apa. Nah, terus nanti jenis dari dikotom ini, dari data dikotom ini nanti dia punya variasi effect size. Mulai dari odds ratio sama risk ratio. Sebenarnya ada yang lain-lain, tapi secara basic ada dua ini dulu deh. Odds ratio sama risk ratio. Ini bedanya apa? Nanti next. Next. Nah, ini bedanya odds ratio sama risk ratio. Ini sekalian guidance bagi teman-teman ya. Ini juga kepake di meta analisis biasa. Kapan pakai odds ratio, kapan pakai risk ratio. Jadi kalau odds ratio itu
Definisinya adalah perbandingan peluang kejadian antara kelompok intervensi dengan kontrol. Kalau risk ratio itu perbandingan risiko kejadian antara kelompok intervensi dan kontrol. Habis itu, kalau odds ratio itu rumusnya adalah event dibagi non-event dari kelompok intervensi, lalu dibagi event per non-event pada kelompok kontrol. Jadi, contohnya adalah orang hidup dibagi orang mati pada kelompok intervensi, dibagi orang hidup per orang mati pada kelompok kontrol. Jadi pembandingnya adalah non-eventnya, kebalikannya. Sedangkan kalau risk ratio pembandingnya adalah total sampelnya. Jadi orang hidup dibagi total kelompok itu dari kelompok intervensi dibagi orang hidup dibagi per total kelompok kontrol. Ya, gitu. Jadi kalau odds ratio pembandingnya adalah kebalikannya non-eventnya. Kalau risk ratio pembandingnya adalah total sampel. Odds ratio biasanya cocok untuk case control, sedangkan risk ratio cocok untuk clinical trial sama cohort karena dia bunyinya bisa risiko perbandingan risiko. Jadi dia lebih kepake untuk sektor-sektor klinis. Kalau odds ratio ini biasanya dipakainya untuk kejadian yang jarang, yang sangat amat jarang. Misal apa? Misal aku pernah nulis tentang carbapenem resistant Klebsiella pneumoniae. Carbapenem itu antibiotik yang udah top tier ya, udah jajaran teratas, mahal, terus efektif harusnya. Kalau dia udah resisten, maka harapan hidup orang itu akan rendah kalau sampai terinfeksi. Maka dari itu, aku pakai odds ratio karena menurut teori, harusnya orang yang sudah carbapenem resisten, maka harapan hidupnya rendah. Jadi kejadian hidupnya nanti akan rendah. Makanya aku pakai odds ratio. Tapi, semisal pada konteks-konteks yang sering kita temui di dunia ini, kayak tadi misal ngomongin demam, habis itu obesitas, ngomongin diabetes, maka kita lebih better pakai risk ratio. Kayak gitu. Nah, semisal nanti didapatkan odds ratio 0,60, maka odds kejadiannya atau peluang kejadiannya adalah 40% lebih rendah pada intervensi. Enggak, sorry. Jadi, misal odds ratio-nya dapat 0,660, maka interpretasinya nanti adalah peluang kejadian bla 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 adalah 40% lebih rendah. Kenapa kok gitu? Karena kan namanya rasio. Rasio itu kan pembagian kan teman-teman. Jadi ada namanya pembilang sama penyebut. Pembilang itu kan yang atas, penyebut yang bawah. Nah, kalau pembilang sama penyebut itu sama nilainya, maka hasilnya berapa? Misal 2 bagi 2. Kan 1 kan? 1. Nah, maka dari itu titik tengah atau acuan seberapa effect size, seberapa ngaruh suatu intervensi itu pada jenis data dikotom, yakni odds ratio atau risk ratio itu cut off-nya adalah 1. Jadi 1 ini disebut no effect line. Jadi garis tanpa efek. Kalau kita menyentuh angka 1, maka kita simpulkan bahwa intervensi itu tidak signifikan. Maka dari itu, kita harus menghitung jarak antara odds ratio yang didapatkan dari angka 1 ini. Nah, 1 dikurangi 0,60 adalah 0,40. Nah, 0,40 itu kalau dijadikan persen kan 40%. Gitu. Kalau semisal dapatnya odds ratio 1,30, berarti kita bisa bilang atau peluang kejadian bla 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 30% lebih tinggi pada kelompok apa kayak gitu. Jadi kalau dia kurang dari 1 maka turun, lebih dari 1 maka meningkat. Kayak gitu. Terus kita harus hitung jaraknya dari 1 berapa. Sedangkan kalau risk ratio nanti kita bilangnya adalah risiko. Kalau misal dapat risk rasionya 0,80, maka nanti kita bisa bilang risiko kejadian bla 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 20% lebih rendah pada bla bla bla.
Jadi kan 0,80. Kalau cut off-nya 1, berarti 1 kurang 0,80 adalah 0,20. Berarti 20%. Begitu. Next. Jadi intinya tadi aku lebih menyarankan pakai risk ratio karena lebih enak dalam menarik kesimpulan. Kita bisa langsung lihat risiko-risikonya. Biasanya odds ratio selain pada kasus yang jarang, aku juga buat pakai itu buat anu diagnostik. Habis itu sekarang jenis data. Jenis data kedua ada continuous. Continuous ini dia mean SD lah ya, pokoknya mean SD. Mean rata-rata standar deviasi itu simpangan baku, simpangan. Bisa juga dalam bentuk median sama interquartile range, tapi ini nanti harus dikonversi dulu ke mean SD. Nah, beda dari yang sebelumnya, data dikotom, kalau yang continuous ini kita fokus pada besar perubahan angka. Jadi berkurang seberapa, meningkat seberapa. Biasanya kalau data continuous ini dipakainya pada sesuatu outcome yang dia udah punya satuan yang pasti. Misal tekanan darah kan satuannya kan mmHg jelas. Terusan ada biomarker inflamasi. Terusan ada juga kalau kayak tadi diabetes kan parameternya bisa mg per dl. Itu glukosa kan, mg per dl. Habis itu suhu Celcius dan lain sebagainya lah. Kan dia punya satuannya jelas. Nah, itu pakai data continuous biasanya. Bisa juga kalau konteks psikiatri itu kan dia ada kuesioner-kuesioner kan biasanya dia. Jadinya ini juga bisa pakai data continuous. Karena kan kuesioner nanti ada angkanya, angkanya nanti bisa kita lihat before afternya meningkat atau turunnya berapa. Itu. Kapan pakai mean difference, kapan pakai standardized mean difference? Kalau mean difference dipakainya ketika untuk outcome-outcome yang sudah sangat jelas satuannya. Kayak tadi, tekanan darah, biomarker inflamasi, gula darah. Kalau yang standardized mean difference ini biasanya pada psikiatri yang tadi, di mana pakai instrumen kuesioner gitu ya. Itu contoh kita mau menilai anxiety atau depresi deh, depresi. Itu kan ada banyak sekali instrumen untuk menilai terkait depresi. Nah, karena terlalu banyak variasi, kita mau milih satu aja kayak susah karena studi inklusinya jadi sangat sedikit kalau kita cuma pakai satu jenis instrumen. Maka kita bisa memilih standardized mean difference karena dengan kita milih standardized mean difference nanti angka-angka yang dihasilkan dari instrumen yang berbeda nanti bisa disamaratakan. Kayak gitu. Next. Nah, sekarang kita ngomongin effect size. Jadi apa sih nama apa yang disebut dengan effect size? Jadi effect size adalah angka yang menunjukkan seberapa besar pengaruh suatu intervensi dibandingkan pembanding. Seberapa besar pengaruh ya. Kalau kita mau kita kalau ngomongin meta analisis, ngomongin network meta analisis kita nggak cuma lihat signifikan apa enggak cuma lihat t-value-nya doang. Jadi signifikan itu ada dua, signifikan secara klinis dan signifikan secara statistik. Kalau signifikan secara statistik itu kita cuma lihat p-value-nya doang, kurang dari 0,05. Kalau 95% CI. Kalau kita mau lihat signifikan secara klinis, kita harus lihat effect size-nya ini. Jadi seberapa besar pengaruh. Next. Terus confidence interval. Confidence interval ini adalah rentang nilai. Interval kan rentang kepercayaan. Seberapa yakin kita, seberapa rentang yang kita yakini, kalau studi kita ini, kalau penelitian kita ini diulang-ulang berkali-kali oleh orang lain, diulang-ulang beberapa kali oleh peneliti lain, seberapa rentang yang kita yakini hasilnya nanti kayak gitu. Jadi kita ngasih range, sekiranya penelitian ini diulang, maka nanti rentang hasil yang didapatkan akan direntang minimum sampai maksimum. Kayak gitu. Jadi kita ngasih tentang kepercayaan. Jadi kita bisa memprediksi sekiranya ini nanti diulang-ulang, hasilnya nanti rentangnya pasti akan di sini-sini aja. Kayak gitu. Ini tergantung berapa persen CI-nya juga. Jadi
Maksud confidence interval 95% adalah kita hanya memberikan 5%, kita hanya memberikan 5% itu untuk kebetulan. Jadi 95% hasil yang kita dapatkan itu pure karena memang itu hasil yang sesungguhnya, bukan karena kebetulan, bukan karena hoki, bukan karena error. Itu yang kita sebut dengan 95% CI. Kalau kita pakai 99% CI, maka kita hanya memberikan 1% peluang untuk kebetulan. Kayak gitu. Makanya kenapa kok P value kurang dari 0,05 itu dianggap signifikan pada confidence interval 95% ya karena kalau kalau P value-nya itu dia lebih dari kan 0,05 itu kan 5% kan teman-teman. Jadi kalau 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 P value-nya itu kurang dari 5%, berarti kan dia masih masuk di rentang 95% ini kan. Berarti dia tidak lebih besar daripada 5% peluang tadi itu. Kayak gitu. Next. Oh, sih, Bijim. Sebelumnya. Hmm, sebelumnya. Nah, tadi kan kalau risk ratio, odds ratio itu kan angka netralnya kan satu ya. Satu, kenapa? Karena dia pembagian. Ingat ya, pembagian berarti pembilang sama penyebut nggak boleh sama. Makanya satu dianggap no effect line. Kalau mean difference, kalau data continuous, itu dia kan selisih teman-teman. Dia pengurangan. Jadi eh, kita menghindari angka nol. Kenapa? Kalau angkanya nol berarti dua hal yang dikurangi ini adalah hal yang sama. Berarti kan nggak ada perbedaan. Kayak gitu. Makanya angka netralnya kalau mean difference itu nol. Next. Semisal kelompok intervensi dikurangi kelompok kelompok kontrol terus nilainya nol kan berarti nggak ada nggak ada perbedaan dong antara dua kelompok itu. Begitu. Nanti perhatiin lagi deh meta analisis kalian. Forest plotnya lihat deh. Nanti kalau mean difference lah pasti garisnya garis tengahnya nanti lagi nol. Kalau kalau dikotom nanti garis tengahnya di satu. Terus sekarang heterogeneity. Ini intinya adalah tingkat perbedaan hasil antar studi ya. Jadi seberapa random, seberapa seberapa variatif sih studi kita, hasil yang dihasilkan kayak gitu. Nah ini penilaiannya bisa berbeda-beda. Kalau meta analisis biasa kan biasanya pakai I-square. I-square kita lihat rentangnya kayak gitu. Terus tapi kalau di NMA nanti kita pakainya tau square. Tau square ini rentangnya itu disebut rendah kalau 0, kurang dari 0,04, disebut sedang kalau segitu, disebut tinggi kalau lebih dari 0,16. Tapi ini tidak berlaku kalau kita pakai SMD ya. Kalau kita pakai standardized mean difference pada konteks kayak psikiatri tadi, yang instrumennya beraneka ragam, kita harus menurunkan setengahnya. Jadi disebut rendah kalau kurang dari 0,02, disebut tinggi kalau lebih dari 0,08 gitu. Dan sumber heterogenitas ini beragam mulai dari populasi, intervensi, outcome, design study, dan metodologi. Next. Nah ini rangkuman lah ya. Ini nanti langsung praktek aja deh. Nanti dibaca sendiri buat recall. Next. Ini nanti PPT-nya di-share aja nggak apa-apa, guys. Next. Langsung praktek aja dulu deh. Tolong buka link anu deh spreadsheet yang tak kirim tadi. Nah intinya nanti udah ya. Ini tak anggap kalian udah bisa sysref meta biasa. Terus intinya tadi kan kita lanjut ke langkah selanjutnya. Ya ini membuat dataset. Udah nih buat dataset kayak gini, udah selesai diisi, indirectness diisi, ROB diisi. Terus kita download ini spreadsheetnya. Harus di spreadsheet ya, jangan di Excel ya. Klik yang file, ya download, download.
dalam bentuk CSV ya, CSV, jangan yang lain-lain, CSV. Ya, udah ke download, terus kita pergi ke NMA Studio. Tadi aku ngasih linknya sih di slide, tapi ketik aja nggak apa keluar kok NMA Studio. Nah, itu BTW web linknya ganti. Itu klik-klik yang itu, yang nah itu ke bawah, start, skip, select a file, yaitu upload. Ini pilih yang long ya. Jadi bentuk spreadsheet kita tadi adalah yang long. Ada format lain sebenarnya, tapi kayak nice to know aja. Karena yang paling gampang yang long. Habis itu kita isi ini, yang study ID. Nah ini dia kita, kita menyesuaikan apa yang kita isi di spreadsheet tadi dengan kolom dari NMA Studio ini. Jadi kan dia sekarang minta study ID kan. Nah, di spreadsheetku tadi aku namain study ID itu dengan ID. Klik yang ID. Nah, terus sekarang treat. Nah, tadi TRT. Udah. Habis itu ROB. Ini aku ngisinya apa ya? ROB ini, ROB. Terus tahun, ya wes. Nah, karena ini outcome yang tak ukur cuma satu. Oh ya, nanti semisal kalian mau ada lebih dari satu outcome, aku menyarankan spreadsheetnya dipisah, jangan dijadikan satu. Karena biasanya error. Satu, klik satu. Terus skip. Nah, ini silakan dipilih, linear atau continuous. Ayo, Haris, tadi dataku linear atau continuous, silakan diisi. Linear atau continuous. Tadi mace, mace, efek samping, efek samping. Kan kemungkinan hanya ada dua. Dia iya ada efek samping, iya atau enggak. Berarti biner atau continuous? Biner. Continuous kan main SD. Kalau biner itu yang tadi hanya ada dua kemungkinan. Outcome-nya dinamain dulu. Outcome name. Itu yang atas. Bawahnya continuous. Nah, mace, ketik mace. Disesuaikan dengan outcome-nya apa. Terus sekarang pilih odds ratio apa risk ratio. Ayo Haris, risk ratio apa odds ratio? Ini efek samping. Lebih bagus pakai odds ratio apa risk ratio? Ya, betul. Terus, nah, ini kita harus menyesuaikan juga. Jadi, outcome kita itu adalah sesuatu yang kita harapkan atau sesuatu yang tidak kita harapkan. Nah, semisal itu sesuatu yang kita harapkan, misal survival, kesembuhan, habis itu apa ya, meningkat, apapun yang kita harapkan, maka kita ngekliknya yang beneficial. Tapi kalau contoh punya aku ini, outcome-ku adalah mace, di mana mace adalah efek samping, berarti kan kita tidak mengharapkan itu kan. Nah, maka kita klik yang harmful. Oke, sudah. Habis itu number of event, ini yang D tadi, berarti ini yang mace. Yang number partisipan N. Ya, wes. Next. Turun. Nah, sebenarnya tadi teman-teman, di pas membuat spreadsheet, itu kalian bisa masukin namanya effect modifier. Effect modifier ini adalah sesuatu yang sekiranya bisa mempengaruhi hasil. Contohnya kalau kita ngomongin diabetes tadi kan aku tadi bilang contohnya BMI kan, BMI. Nah, ya berarti silakan masukkan BMI ke spreadsheet dalam bentuk mean SD atau meantok lah, meantok atau mediantok gitu boleh. Nah, itu nanti kita bisa ngecek
seberapa pengaruh sih variasi BMI ini pada efektivitas obat DM-DM tadi itu. Kita bisa lihat kayak gitu. Nanti semisal di sini ada variasi usia, mungkin ada variasi BMI, variasi keparahan scoring. Nanti silahkan masukkan aja, nanti silahkan dicentang. Tapi kalau di sini di contohku nggak ada, jadi kayak ya udah skip aja. Run. Submit. Hmm. Ke atas, ke atas lagi. Nah, itu ada klik yang data and transitivity. Nah, kita mulai dengan ranking dulu. Aku pasti ranking dulu. Ranking. Ke bawah lagi. Sekarang klik yang P-score heatmap. Nah, ini nanti akan muncul ranking kayak gini. Nah, bagusnya di NMA Studio ini kita bisa langsung kelihatan rankingnya berdasarkan P-score. P-score beda sama dengan P-value ya, beda ya. Kalau P-score itu probability score. Probability score ini seberapa sering suatu intervensi itu menang dalam konteks outcome yang kita bahas jika dibandingkan dengan yang lain, dengan intervensi lain gitu. Semakin tinggi skornya, semakin mendekati satu. Satu itu 100 ya. Berarti probability change-nya 100. Berarti semakin mendekati satu, itu dia semakin bagus. Nah, di sini yang paling bagus dalam menurunkan risiko mati adalah Dikikras. Dia hampir 100%, dia 97%. Kayak gitu. Nanti penulisnya di paper, ya silakan dianalisis kayak misal di sini ranking teratas adalah Dikikras dengan P-score 0,97 disusul oleh Vistenting, selisihnya berapa kayak gitu-gitu. Dan yang paling rendah siapa gitu. Nah, biasanya eh, kalau pada studi-studi atau konteks yang dia punya standar care ya, kayak tadi aku barusan nulis paper buat tugas forensik ya, itu aku membuat network meta analysis di mana aku membandingkan radiologi, dua jenis radiologi dibandingkan dengan otopsi untuk pemeriksaan dalam pada mayit. Nah, itu otopsi di sini kan golden standard kan. Nah, berarti dia jadi patokan seberapa seberapa bagus dua intervensi yang tak ajukan jika dibandingkan sama otopsi kayak gitu. Wes, ini nanti kalian download, itu ada gambar kamera buat download. Gambar kamera, hehe. Ya itu. Ya wes, ke atas. Terus kita di sini mencari apa lagi? Cari forest plot. Ke bawah. Enggak. Nah, forest plot di sini, biar dia mau keluar, kita harus menentukan dulu apa yang mau kita jadikan patokan. Kalau pada konteks forensikku tadi, yang autopsi dibandingkan dengan imaging gitu ya, maka patokanku adalah, golden standardku adalah otopsi untuk melihat seberapa seberapa jauh sih, seberapa signifikan sih perbedaan keberhasilan deteksi deteksi injury pada mayat yang diotopsi dibandingkan dengan dua intervensi yang tak ajukan, dua radiologi yang tak ajukan. Maka sekarang kita klik dulu. Di sini anggap standar care-nya adalah, tadi yang ranking terbawah siapa ya? Yang ranking terbawah tadi kulot kalau nggak salah. Kita anggap kulot. Klik bener-bener kulot. Ijo-ijonya kulot, ijo-ijo kulot. Ya, itu klik. Nah, maka forest plot-nya akan keluar kayak gini. Nah, kulot tidak akan ditampilkan di forest plot. Kenapa? Ya karena grafik forest plot ini itu membandingkan efektivitas semua intervensi ini jika dibandingkan dengan kulot. Jadi kulot jadi pembandingnya. Nah, ini biasanya dia agak berantakan. Yang 95% CI itu bisa dirapikan dulu.
95% C yang pojok kanan atas. Pojok kanan atas. Nah, itu bisa ditarik. Nah, ya kayak gitu nanti dirapikan dulu, dirapikan. Itu juga nanti bisa dirapikan sendiri. Ini nanti tinggal dibaca. Jadi syarat dia disebut signifikan adalah kalau dia CI-nya dia nggak melebihi, nggak melewati no no effect line. Kalau ini tadi kita milihnya risk ratio, berarti no effect line-nya itu 1 kan. Coba itu geser-geseran angka yang grundel di bawah itu. Bisa nggak? Nggak bisa ya. Nah, intinya harusnya harusnya garis tengah itu adalah angka 1 ya. Angka 1. Jadi syarat disebut signifikan adalah tangannya, tangan dari masing-masing studi, masing-masing intervensi itu dia nggak boleh ada yang menyentuh atau melewati angka 1. Contoh yang tidak melewati angka 1 di sini siapa? Ada DigiCrush, profesional, sama Crush tok. Dia kan pure di kiri-kiri tok atau di kanan-kanan tok. Pokoknya nggak ada yang melewati garis 1. Kenapa? Karena yang V-standing ini, dia kan rentangnya adalah 0,30, 1,16. Coba, aku nyebut angka yang mana coba? Nah itu, 0,30 sama 1,16. Ini disebut CI lebar, teman-teman. Kapan kita sebut CI lebar, CI sempit? Disebut CI lebar itu kalau dia ada dua kemungkinan. Dia melewati garis 1. Kan berarti dia punya dua kemungkinan sekarang. Rentangnya minimumnya adalah 0,3, di mana dia lebih rendah, berarti kan 70%, dia risiko macetnya 70% lebih rendah, sedangkan sedangkan maksimumnya dia adalah 1,16, berarti dia bisa juga 16% lebih tinggi. No, berarti ada dua kemungkinan dong. Sedangkan yang punyanya DigiCrush itu kan 0,26 sama 0,59, di mana dia dua-duanya itu turun. Berarti turun dengan rentangnya adalah turun berapa berarti? 73 sama 41. Eh, iya 41. Begitu. Jadi disebut CI lebar kalau dia ada dua kemungkinan dia melewati angka 1. Itu ya. Sudah, berarti di sini yang signifikan jika dibandingkan dengan kulot adalah DigiCrush, profesional, sama Crush. Dengan RR-nya, nilai RR-nya yang didapatkan adalah 0,39 pada DigiCrush, terusan 0,62 pada profesional, dan 0,63 pada Crush. Dengan CI-nya samping-sampingnya itulah nanti. Begitu. Biasanya pada konteks studi yang nggak ada golden standarnya, kayak ini contohnya ya, ini nggak ada golden standarnya sebenarnya, itu aku milih golden standarnya dari mana? Dari rankingnya. Jadi aku lihat ranking terendah siapa, US itu tak jadikan patokan. Dengan harapan, semisal dibandingkan dengan intervensi yang ranking terendah aja itu, ternyata nggak ada yang signifikan forest plotnya ini, nggak ada yang signifikan, ya berarti kita bisa simpulkan kalau semua intervensi ini bagus, sesuai indikasi aja, gitu. Ke atas lagi yuk, ganti forest plot udah, ranking udah. Terus kita sekarang league table, ini sunnah lah ya. Ya nggak harus dimasukkan di paper, karena ini nanti ribet banget. Dan dia satu file Excel sendiri. Next, skip aja lah. Next time lah. Terus, data and transitivity. Ke bawah, bawah terus. Nah, sebenarnya ini semisal di spreadsheet tadi aku masukin ada BMI, masukin rentang usia misal, atau masukin masukin keparahan gitu ya. Itu kita bisa klik yang itu. Choose effect modifier itu ada titik, ada kolom putih kan. Karena aku nggak ada kayak itu tadi, maka kita nggak bisa transitivity check. Tapi nanti tak kasih contoh bagaimana caranya. Udah ada di slide. Next. Udah. Yang terakhir ini, consistency and reporting bias. Intinya, sekarang kita melihat inkonsistensi ya teman-teman. Inkonsistensi. Namanya konsisten adalah sesuatu yang terus-menerus kan. Apa maksudnya disebut konsisten? Kalau misal tadi A versus B versus C itu, sorry, A versus B versus C. Nah, berarti disebut konsisten kalau
semisal studi-studi yang membandingkan A versus B sama A versus C itu harusnya hasilnya ya sama terus, gitu-gitu terus ya. Lebih unggul A terus. Atau semisal ada variasi boleh, tapi nggak nggak sedrastis itu, nggak parah banget, tidak konsistennya. Nah, itu disebut inkonsistensi. Semisal, semisal eh, terdapat ketidakkonsistenan yang berarti ya, itu nanti p-value-nya di situ yang didesain by treatment interaction model yang atas, p-value yang atas. Nah, itu akan kurang dari 0,05, di mana berarti dia tidak konsisten. Dia nggak konsisten kalau hasil yang didapatkan itu bertolak belakang terus, jadi nggak konsisten. Kadang studi A bilang A, salah, perbandingan, perbandingan, sorry. Studi A bilang perbandingan A versus B itu bagusan A. Studi kedua itu bilang perbandingan A versus B itu bagusan B. Studi ketiga bagusan bilang A. Gitu, jadi kayak nggak konsisten, tapi berulang dan signifikan, maka nanti p-value-nya akan kurang dari 0,05. Kayak gitu. Jadi harapan kita di sini adalah justru p-value-nya jangan sampai 0,05. Nah, ini bagus, berarti dia konsisten. Jadi yang dicomot nanti cukupin aja p-value, terus udah di NMA Studio cukup ini, terus kita pindah ke web satunya, Cinema. Hmm. Ya, nek kalian ngetik Cinema doang gitu munculnya. Cinema Confidence in Network Meta gitu. Atau klikkan Cinema Confidence in Network. Udah gitu doang muncul harusnya. Nah, itu yang atas sendiri. Ini alatnya buatanku keren ya, guys. Hmm. Bawah. Tuh, main proyek. Upload yang tadi. Nah, format. Yang mana tadi? Ya, betul. Terus, cakep. Save. Ya. Eh, enggak ding, bukan itu. Save yang satunya. Iya. Nah, ini silakan diisi kayak tadi. Betul. TRT. Ya, proceed. Nah, udah. Nah, di sini di Cinema kita kan tadi pertama kita mengunduh networknya ini kan, jaring-jaringnya ini ke atas dulu. Nah, ini kita bisa setting di sini. Ukuran nodusnya, nodus itu yang titik gede ya, titik gede. Itu kita bisa atur. Coba atur. Kita atur berdasarkan sampel size, misal sampel size. Nah, semakin gede sampelnya, semakin gede nodusnya. Gitu, terus ke atas. Kalau warnanya sekarang, warnanya kita bisa atur. Ini bebas ya, suka-suka kalian. Ini biasanya aku risk of bias ini, risk of bias. Nah, ini menunjukkan risiko bias dari masing-masing intervensi. Next. Terus ini ketebalan garisnya bisa disesuaikan sama apa, terserah sample size juga boleh, atau number of studies saja. Ke atas, udah. Ini nggak usah diwarnai. Gak ada, no bingung. Terus save plot. Udah, nanti ke download. Lanjut ke bawah. Nah, ini silakan di check all. Oh iya tuh, betul. Silakan dipilih. Hmm. Oh ya, sekarang milih fixed effect atau random effect ya. Ini kepake juga nanti di meta analisis biasa, karena orang-orang sering salah ya Mas Ian dalam memilih fixed effect sama random effect. Jadi
random effect, fixed effect. Kita milih fixed effect nggak cuma sekedar hanya melihat I square-nya. Kita nggak hanya melihat heterogenitasnya, teman-teman. Ada yang bilang kalau pokoknya kalau heterogenitasnya kurang dari 50 atau kurang dari 25 gitu, pakainya fixed effect, Mas. Enggak sesimpel itu ya. Jadi, kapan kita pakai fixed effect, kapan kita pakai random effect? Fixed effect itu kita intinya itu kayak kita memaafkan perbedaan yang terjadi. Kita menganggap perbedaan yang terjadi itu cuma sesuatu yang sepele gitu lah. Sedangkan kalau random effect itu kita benar-benar memperhitungkan segala perbedaan yang ada dari studi tersebut. Jadi meskipun tadi ya rentang usia meskipun nanti itu sama-sama dewasa, tapi rentangnya ada yang menjelang ke lansia. Nah, itu kita benar-benar sangat memperhitungkan itu kayak gitu. Jadi sebenarnya yang lebih disarankan itu yang random effect, regardless dia I square-nya berapa. Kapan kita pakai fixed effect, Mas? Kalau kita setelah kalian lihat tabel karakteristik kalian, ternyata karakteristiknya memang semirip itu. Nah, itu baru kalian pakai fixed effect. Kalau kalian lihat I square-nya ternyata itu rendah, tapi pas kalian cek ke tabel karakteristik kalian, ternyata sebervariasi itu, tetap pilihnya random effect. Kenapa? Karena biasanya itu ada suatu kebetulan di mana meskipun karakteristiknya itu sebeda-beda itu, tapi I square-nya rendah karena kebetulan di hasil analisisnya memang mereka mirip-mirip kayak gitu. Jadi kemiripan itu, heterogenitas rendah itu dikarenakan memang kebetulan kalkulasinya aja yang mirip, bukan karakteristik dari studinya. Kayak gitu. Terus resikonya kalau kita pakai fixed effect itu biasanya memang pada batas intervalnya jadi lebih sempit, jadi lebih rendah, jadi lebih bagus lah, lebih confidence. Tapi kekurangannya adalah kita jadi overconfidence. Semisal ternyata ada variasi karakteristik di situ. Kita jadi overconfidence. Jadi harusnya kesimpulan pada studimu yang pakai fixed effect itu hanya applicable untuk populasi yang semirip itu dengan yang ada di studi inklusimu. Sedangkan kalau random effect ini lebih bisa diaplikasikan ke populasi luas karena dia memperhitungkan variasi-variasi yang ada. Dan network meta analisis kayak aku belum pernah yang lihat pakai yang ada orang pakai fixed effect di NMA karena ya resiko variasinya setinggi itu. Begitu. Udah. Fish ratio. Check all, check all. Ya, terus ini terserah mau pilih yang atas atau bawah sama aja. Soalnya yang di atas check all. Set up. Ya, proceed. Nah, nanti ROP-nya akan ditampilkan dalam bentuk ini. Jadi kalian nggak harus pakai Robfish lagi ya. Kalian cukup pakai ini. Nanti ini bisa dilampirkan, bisa dimasukkan ke supplementary juga boleh. Ini karena biasanya ngantek no enggon, jadi tak taruh di supplementary sih. Jadi ROB itu seharusnya per comparison, per treatment ya, per arm, bukan per studi. Jadi kayak gini tampilannya nanti. Udah ke atas, nanti bisa di-download ini di save chart itu. Terus lanjut, reporting bias. Ini nggak usah ya, ini ada analisis lanjutan namanya Robman. Ini next time aja. Terus indirectness. Nah, indirectness ini kesimpulan dari tadi yang kalian tentukan tadi pas membuat dataset. Ini juga bisa di-download. Lanjut.
Semakin banyak, semakin panjang, semakin di indirectness dulu. Nah, semakin panjang merah-merah di suatu comparison, di misalnya itu yang crush versus profesional, berarti semakin rawan perbandingan itu, perbandingan yang atas itu, yang crush profesional yang kedua, baris kedua, kedua. Nah itu semakin rawan nanti ada hasil yang dihasilkan itu kurang karena ya tadi tidak populasinya atau karakteristik studinya ada yang tidak sesuai antara satu sama lain. Jadi bisa rawan bias gitu. Next, selanjutnya imprecision. Imprecision, presisi. Presisi berarti kan tepat sasaran gitu kan. Nah, yang di sini kita lihat apanya? Kita lihat confidence intervalnya tadi. Ini coba, ini kan eh, risk ratio. Terus kita mau menentukan signifikan secara klinis itu berapa, Mas? Signifikan secara klinis itu biasanya ini tergantung klinisi sebenarnya. Signifikan secara klinis itu biasanya 50% atau 0,5 itu kalau turun atau meningkat minimal 2 kali, berarti 2 gitu. Nah, ini tadi konteksnya adalah MACE, berarti MACE harapannya kita adalah turun, maka di sini kita isi 0,5 itu deh, 0,5 set. Nah, ini adalah nilai RR, risk ratio dari masing-masing comparison sama beserta confidence intervalnya. Ini. Nah, nanti ini kita masukin di papernya gimana, Mas? Silahkan pilih yang warnanya kuning-kuning aja atau yang warnanya nggak hijau lah. Warnanya nggak hijau, berarti dia comparison ini tiga 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 comparison ini ya antara kulot versus face stenting, kulot versus T-tap, sama Diki Crush versus face stenting. Ini dia eh, rawan untuk impresisi. Dia didapati, terduga dia impresisi karena coba lihat confidence intervalnya. Dia melewati angka 1 semuanya. Ya kan? Nah, berarti masih ada keambiguan atau ketidakpastian hasil yang didapatkan dari 3 perbandingan ini. Lanjut. Heterogeneity. Nah, heterogeneity ini nggak usah di sini. Tadi kan di forest plotnya kan tadi, coba buka NMA Studio lagi. Coba forest plot. Nah, itu kan tadi ada tau square tuh. RE model tau square. Tau 2. Itu, enggak. Bawahnya T-tab. Crush, T-tab, bawahnya. Nah, itu ada RE model. Itu namanya tau square, T2 itu loh. T2. Nah, itu kita pakai heterogenitasnya dari situ aja. Udah. Tapi sama sih, enggak sih? Sama kan 0,04 terus sinema, coba buka sinema. Lagi, no, itu juga 0,04 di situ. Ya kan? Udah, terus lanjut. Selanjutnya adalah incoherence. Incoherence ini adalah coherence, nyambung. Ini intinya adalah kayak tadi. Kalau yang gambar tak tunjukkan di slide tadi, kalau C lebih bagus daripada B dan A, maka butuh visualisasi. Coba buka slide-nya lagi. Coba buka slide-nya lagi. Yang tadi yang gambar-gambar matematika itu. Nah, ini. Nah, disebut coherence kalau harusnya kalau A lebih buruk daripada C, tapi lebih baik daripada B, maka urutannya adalah C lebih bagus daripada A, lebih bagus daripada B. Nanti semisal dalam proses eh, networking itu ada yang melanggar aturan ini, ternyata tiba-tiba ada suatu momen ketika B lebih bagus dari A, jadi C, B, A urutannya. Nah, itu disebut incoherence, berarti gak nyambung. Kayak gitu.
Nah, semisal kejadian itu terulang berkali-kali, maka nanti p-value-nya dia akan tinggi. Coba balik lagi sinema. P-value-nya akan signifikan. Berarti sama dengan inkonsistensi, inkoherensi ini harapan kita juga p-value-nya justru lebih dari 0,05. Nah, ini nggak signifikan kan? Berarti studiku ini koheren. Gitu. Lanjut. Udah selesai. Begitu, guys. Kita balik ke slide lagi. Jadi caranya gitu ya nanti praktisnya. Yang penting buat aja dulu lah. Nanti masalah memahami belakangan. Next. Jadi sampai mana? Nah, ini transitivity check. Transitivity check ini tadi hanya bisa dilakukan kalau di dataset kalian, kalian memasukkan faktor-faktor yang sekiranya mempengaruhi hasil. Biasanya dari baseline karakteristik, mulai dari BMI, kebaran penyakit, habis itu pokoknya berupa angka lah. Usia juga bisa. Nah, itu nanti bisa muncul kayak gini. Di pilihan tadi opsi yang data and reporting bias kalau nggak salah. Klik yang itu di NMA Studio. Nah, cara membacanya gimana, Mas? Ini contohnya ya. Contohnya ini konteksnya BMI. Ini BMI dari beragam intervensi ini. Coba tunjuk yang tabung, bentuknya tabung. Nah, yang bentuknya tabung itu namanya IQR. IQR itu interquartile range. Kuartil 1, kuartil 3. Itu namanya IQR. Nah, kalau garis di tengah-tengah, garis, nggak harus di tengah sih, garis di dalam box itu, garis di dalam tabung itu, garis tengah, coba cari garis tengah, apapun lah, garis tengah. Nah, itu contohnya itu tadi. Nah, itu contohnya itu. Boleh lah itu median, garis di tengah-tengah tabung itu namanya median. Median kan interkuartil 2 sama kan? Kuartil 2 kan median, guys. Nah, berarti nek IQR itu kuartil 1, kuartil 3, nek garis lurus di dalam tabungnya itu disebut median atau kuartil 2. Terus sekarang yang memanjang-memanjang keluar tabung itu, yang memanjang-memanjang keluar tabung. Nah, memanjang keluar tabung itu namanya whisker. Whisker itu rentang nilai BMI dari dari intervensi itu, dari per intervensi. Terus yang bundar-bundar titik-titik di luar itu disebut outlier. Berarti di comparison itu, di lurusannya itu, lurusan berarti itu lurusannya mana? Contoh yang titik itu, contoh itu lurusannya adalah eta versus secu. Berarti di perbandingan eta versus secu itu ada orang-orang yang BMI-nya itu nyele sendiri. Ada orang-orang yang BMI-nya itu beda sendiri dari mayoritas BMI yang ada di perbandingan itu. Kayak gitu. Nah, apa yang dibaca dari sini, Mas? Kita harus meng-screening sekiranya apakah karakteristik dari pasien-pasien yang kita inklusi kita buat NMA ini sudah mirip. Cara sudah tahu cara tahu sudah miripnya gimana adalah ini aku membuat garis biru di tengah. Jadi kayak misal kalian coba lihat sekilas dulu. Terus coba kalian cari titik tengahnya mana, terus kalian buat garis tengah. Nah, nanti kalau kelihatan di sini lebih banyak kan tabung yang dilewati oleh garis yang tak buat ini, berarti oke, mayoritas sama. Semisal lebih banyak yang menjauhi garis yang tak buat ini, maka ya wis, berarti studi kalian tidak layak untuk dilanjutkan NMA-nya karena ini populasinya udah atau karakteristik pasiennya udah terlalu beda jauh kayak gitu. Atau case lain juga adalah bahkan kalian nggak bisa menentukan titik tengah untuk membuat garis tengah ini, garis biru yang tak buat ini. Nah, kalau kalian udah merasa kesulitan kayak gitu, berarti fix ini terlalu terlalu variatif karakteristik dari studi kalian, maka nggak bisa dilanjutkan. Ya bisa sih, tapi kayak kayak percuma itu, kurang. Next. Nah, terus ini nanti networknya juga ditampilkan. Kayak gini contohnya tadi udah ya interpretasinya.
Ini tergantung settingan kalian lah ya, settingan kalian. Kenapa kok warnanya gini? Karena kebetulan dari jurnal yang tak upload kemarin, tiba-tiba editornya mengubah warnanya jadi color palette biru ungu gitu. Jadi kayak gini. eh Terus ini kan tebal besar kecilnya juga kan tergantung settingan kalian tadi kan. Udah tak ajari cara nyetingnya, interpretasinya tergantung settingan kalian tadi. Jadi ingat dua nodus, dua bunder-bunder yang dihubungkan oleh edge atau garis, berarti menunjukkan dia adalah direct comparison. Dia pernah dibandingkan secara langsung minimal oleh satu studi. Kalau dia tidak pernah, dia nggak ada garisnya, contoh fish standing sama profesional itu nggak ada garisnya, berarti di dunia ini nggak ada sama sekali yang pernah membandingkan profesional atau fish standing. Entah di dunia ini nggak ada atau entah nggak keinklusi ke pas kalian seleksi studi. Next. Terus ini ranking kayak tadi interpretasinya. Next. Dan juga forest plot. Nah, itu lihat kan. Garis tengah kan satu kan itu. Ya. Dan tadi karena berantakan, aku memilih untuk menghilangkan aja angka-angkanya di bawah. Di bawah situ. Tak tutupi sampai putih-putih itu. Tak edit PixArt. Tapi kan udah ada angka di sebelahnya. Jadi kayak nggak usah lah. Nggak penting lah angka-angka di bawah itu. Makanya tak sensor gitu. Karena memang sering berantakan gitu guys. Terutama kalau hasilnya variatif. Gitu. Yang penting angka di sampingnya. Next. Terus ini funnel plot. Funnel plot ini sebenarnya idealnya adalah masing-masing comparison harusnya punya 10 studi inklusi. Kalau funnel plotnya di meta analisis biasa kan juga gitu kan. Minimal ada 10 studi inklusi kan. Nah, ini cara membaca funnel plot adalah intinya ya. Ini funnel plot ini tidak ideal. Kenapa? Karena masing-masing comparison nggak sampai 10 studi inklusi. Tapi anggap aja ini funnel plot untuk meta analisis biasa ya. Jadi harusnya terus anggap ini nggak ada perbedaan warna, semua anggap bunder-bunder hitam lah, anggap semua bunder-bunder hitam. Jadi eh, harusnya semakin ke atas itu studi-studi yang punya bobot besar, biasanya disebut bobot besar itu kalau sampelnya tinggi, sampelnya lebih banyak ya. Yang paling banyak itu biasanya studi dengan bobot besar, yang lebih banyak mempengaruhi hasil. Nah, harusnya semakin ke atas itu semakin mendekati garis tengah. Semakin ke bawah, semakin menjauhi garis tengah. Itu idealnya. Kenapa? Karena biasanya studi-studi yang sampelnya rendah kan di bawah kan berarti. Nah, itu dia bisa variatif banget hasilnya. Bisa variatif banget. Sedangkan kalau yang studi-studi bebannya tinggi, itu lebih menjorok ke hasil kita nanti. Ke hasil apa ini pull effect yang kita dapatkan. Jadi yang berkontribusi pada hasil yang kita dapatkan itu ya yang semakin ke atas itu, makanya dia semakin mendekati garis tengah. Kayak gitu. Di mana garis tengah ini harusnya adalah pull effect-nya. Jadi nilai effect size yang kita dapatkan dari meta analisis kita itu berapa, nanti garis tengahnya akan berdiri di situ. Kayak gitu. Dan dan disebut simetris atau asimetris adalah kalau dalam sekali lihat nggak usah dihitung, dalam sekali lihat kalian kalian bisa bisa membandingkan ini condong ke salah satu atau cukup merata antara kanan dan kiri, kanan kiri garis tengah gitu. Kalau dalam sekali lihat kalian lihat itu, weh kok kayaknya condong ke kanan, nah ini berarti dia asimetris, berarti ada risiko bias publikasi. Risiko bias publikasi itu biasanya pada anak-anak nakal yang dia itu sengaja mau menginklusi studi-studi tertentu biar hasilnya signifikan gitu. Nah, biar condong ke salah satu sisi aja. Nah, itu biasanya kita sebut sebagai risiko publikasi kayak gitu. Nah, kalau sekali lihat terus tanpa dihitung ya, tanpa dihitung titiknya, karena titik-titik ini mewakili setiap studi ya. Jadi dalam sekali lihat ternyata oh kayak ini masih dalam batas normal sih, masih rata sih. Nah, oke berarti nggak ada bias publikasi. Belum dia tidak bisa memastikan ada atau tidak sih, tapi lebih ke men-screening sih. Men-screening ada atau tidak bias publikasi gitu. Jadi
Kalau dia asimetris dari awal, berarti ada indikasi. Kalau dia simetris sejak awal, berarti ya wes. Berarti nggak ada indikasi. Next. Terus inkonsistensi tadi, pokoknya harapannya adalah p-value lebih dari 0,05. Ini contoh yang ini contoh tugas forensik yang tak buat. Ini jelek ini karena inkonsistennya signifikan. Jadi dia jelek, gak konsisten. Next. Udah, guys. Begitu. Terus ini nanti lebih detailnya ya. Cara penulisannya gimana? Interpretasi tiap-tiap anunya, tiap-tiap temuannya dari sinema maupun maupun NMA Studio bisa baca-baca artikelku. Ini ada yang NMA yang udah terbit ada dua ini. Tak sarankan yang atas aja karena itu lebih lebih beginner friendly ya. Begitu, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan tak kembalikan ke MC mungkin. Oke, terima kasih Kak Farhan atas materi yang sudah disampaikan. Sangat sangat Hmm. lengkap sekali dan insightful mulai dari awal dari NMA itu sendiri. Mungkin teman-teman sudah penasaran nih buat apa yang mau ditanyain sama Kak Farhan. Ini bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung melakukan raise hand atau mengetik pertanyaannya melalui kolom chat Zoom. Oke, Roya silakan. Baik, terima kasih Rizky atas kesempatannya. Terima kasih juga buat Kak Farhan untuk materinya tadi. Saya banyak bingungnya Mas Ian, karena kayak kan tadi banyak banget ya Kak yang eh, di yang dianalisis. Kalau misalkan di nama ini, selain tadi yang forest plotnya, itu tuh yang wajib dilaporkan itu apa saja ya? Terima kasih. Oke, makasih Nabila Surya. Ah, kamu nge-follow aku nggak sih? Aku sering melihatmu. Iya Kak, Oke. sudah buruan. Oke, jadi makasih pertanyaannya. Memang banyak banget yang dilaporkan. Tapi kalau aku ya, biasanya tak tampilin di paper itu yang jelas itu ranking ya. Ranking pertama pasti ranking. Terus forest plot, habis forest plot itu harus ada tadi data validitas hasilnya, inkonsistensi, inkoherensi, heterogeneity, impresisi, itu masukin dalam satu subbab aja. Dan itu nggak perlu ditampilkan dalam bentuk tabel atau apapun, cukup dalam bentuk kalimat aja nggak apa-apa, paragraf aja gitu boleh. Tapi semisal outcome banyak, boleh mau tampilkan dalam tabel. Kayak gitu. Terus uh, gambar terkait indirectness sama heterogeneity, itu aku juga nggak pernah masukin gambar yang bar chartnya tadi sih. Aku nggak pernah masukin karena ngetek nonggon. Karena biasanya kalau buat publikasi itu maksimal biasanya 5 gambar ya, 5 gambar, 5 tabel. Tapi kalau buat lomba kayaknya sesukanya deh. Kayaknya sesukanya. Jadi eh, itu sunah sih, menurutku sunah, sunah buat dimasukkan. Itu sih. Itu. Udah sih, itu. Ya, mungkin dari Roya apakah Ya, ya. terdapat feedback? Terima kasih Kak Farhan sudah cukup jelas. Oke. Oke, terima kasih Raya dan Kak Farhan. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya lagi, dipersilakan untuk melakukan raise hand atau langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Terima kasih. Jadi kalau saranku sih ya kalian kalau mau nyoba, coba aja. Dulu ini kan aku nekat guys. Aku belajar NMA ini nekat buat skripsiku kan, skripsiku. Aku buat NMA. Kenapa? Karena aku merasa kalau meta analisis biasa kayak kurang ini skripsi masa biasa gitu. Jadi aku pengen pengen buat NMA, padahal itu aku padahal belum bisa. Dan itu aku mencoba mempelajari learning by doing ya. Itu aku ingat kalau kalian ke perpus, kalau kalian ke perpus FK jangan jangan buka skripsiku karena itu aku merasa itu NM aku yang paling jelek sejauh ini karena masih baru belajar. Tapi setelah itu aku mulai paham konsepnya, aku mulai paham sinema juga, jadi lebih kompleks lah sekarang.
Gitu. Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Di sini ada nih Kak, dari kolom chat Zoom, jika dalam satu studi ada A versus placebo, B versus placebo, dan A versus B, lebih baik pilih hasil yang mana untuk NMA? Gimana gimana? A versus placebo, B versus placebo, sama A Dan versus B. ya, Pertanyaannya apa tadi yang terakhir? lebih baik pilih hasil yang mana untuk NMA? Maksud lebih baik pilih yang mana? Jadi, semisal ya, ada 3 studi inklusi. Oh, aku paham maksudmu. Itu maksudnya bisa diinklusi tiga-tiganya, guys. Itu bisa masuk ke studi inklusi tiga-tiganya. Jadi, nanti misal ada 3 studi inklusi, kamu mau membandingkan ABC, tapi adanya studi inklusinya adalah A versus placebo, B versus placebo, terusan C versus placebo, sama A versus B, misalnya gitu ya. Nah, ini bisa dimasukin semuanya. Kenapa? Karena ada jembatannya semua. Jadi, Hmm. A sama B itu mereka udah pernah dibandingkan secara langsung lah ya. Berarti dia nggak butuh jembatan kan. Nah, sedangkan C kan ini dia nggak pernah sama sekali kan dibandingkan sama sama siapapun. Hanya pernah sama placebo doang. Nah, si placebo ini bisa jadi jembatan. Nantinya dengan melalui placebo, si C ini bisa dibandingkan sama si B, si A, sama si D, E, dan lain sebagainya kalau ada. Kayak gitu. Jadi tetap diinklusi semuanya nanti kayak gitu. Dan biasanya harusnya kalau kita pakai jembatan placebo ya, pasti placebo nanti rankingnya akan yang paling bawah. Harusnya placebo harus yang paling bawah. Nah nanti eh, rankingnya diurutkan yang paling bagus adalah yang paling jauh dari placebo. Begitu. Oke, terima kasih Kak Arhan. Mungkin dari penanya apakah ada feedback? Oke, jika tidak ada mungkin bisa lanjut ke Yuka. Silakan Yuka. Oh ya, halo Kak Farhan, sebelumnya terima kasih udah memberikan materi yang sangat daging ke hari ini. Aku mau nanya itu Kak, terkait yang udah sorry, suara aku nggak dengar Kakak. Dengar-dengar tapi hujan. Oh, sorry ya Kak, hujan nggak Kak? Oke, anu Kak, ini kan terkait tadi berlanjut dengan pertanyaannya Rizky. Kalau semisal eh, bisa, tadi kan ada 3 studi inklusi, sedangkan yang jadi perantara jembatannya cuma placebo ya Kak. Kalau semisal placebo yang dimiliki sama studi inklusi satu dengan yang lain itu beda gimana Kak? Misalkan kayak standar care-nya itu nggak dikasih tahu apa gitu loh Kak. Jadi kayak placebonya itu antara beda dosis atau dan lain sebagainya itu apa masih bisa dijadiin kayak apa masih bisa diinklusi gitu Kak semuanya. Terima kasih. Oke. Placebo itu apa? Nggak dikasih apa-apa. Nah, kok bisa beda Tapi dosis? soalnya kemarin itu ada kayak tulisannya itu placebo kan Kak. Tapi itu dikasih kayak entah itu normal salin atau eh, dikasih tapi yang penting bukan obat gitu loh Kak. Jadi kayak dikasih Ya, tapi ya gitu Kak. harusnya. Makasih pertanyaannya. Jadi harusnya placebo itu biasanya adalah sesuatu yang entah nggak dikasih apa-apa atau dikasih sesuatu yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan intervensi kan. Nah, kalau kayak gitu, kalau kamu nemu case kayak gitu, maka saranku adalah nanti di papermu jelaskan eh, reference standarnya atau komparatornya sebagai penyebatan utama adalah placebo, di mana definisi placebo di sini adalah kayak gitu tadi. Jadi nggak dikasih apa-apa, tapi dikasih sesuatu yang tidak ada kaitannya sama penyakitnya, kayak gitu. Yang udah jelas-jelas nggak ada manfaatnya kayak gitu. Nah, misal case lain ini placebonya ternyata punya kontrolnya ternyata punya 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 sesuatu yang punya efek, kayak misalnya standar care itu bisa beda-beda, dosisnya beda-beda, terusan
pemberian juga beda-beda. Nah, tapi selama dia disebut kontrol di studi inklusi itu, kamu tetap bisa menginklusi sebenarnya. Tapi nanti ngefeknya kemana? Ngefeknya ya nanti ke indirectness, ngefeknya nanti ke bias, kayak gitu. Jadi, seperti yang aku bilang tadi, bahwasanya harusnya, idealnya adalah PCOS-nya sesempit mungkin. Bahkan sampai C-nya pun kalian menentuin comparison-nya mau kalian masukin yang kayak apa. Kayak gitu. Tapi semisal, kalau aku ya biasanya karena studi studi yang tak cari mesti kayak kurang terus, jadinya tetap tak masukin semua, tapi nanti tak otak-atik di indirectness-nya kayak gitu. Semisal ini kontrolnya terlalu menyimpang, terlalu beda dengan yang lain, oke berarti tak kasih indirectness 3 kayak gitu. Ya Kak, oke, Mungkin thank you Kak. Iko. Oke. Dari Maaf, Yuka ada feedback maaf, mungkin? maaf Rizky melangkahi. Anu Kak, mau sekalian lanjut pertanyaan. Kalau semisal yang kayak tadi itu studi inklusi yang placebo semua dimasukin, berarti dia apakah kontrolnya harus placebonya atau boleh treatment lainnya tetap dijadiin kontrol? Yang kayak standar care-nya dijadiin kontrol. Dua-duanya. Jadi eh, di comparison-nya nanti kalian boleh nulis placebo and or other intervention kayak gitu. Jadi tetap tetap semua. Jadi kayak kalau case-nya tadi, semisal memang ada standard care atau ada placebo, maka pilih dia jadi pembanding dengan yang lain. Tadi kayak pas buat forest plot, kliklah dia. Klik nodusnya dia sebagai untuk menunjukkan bahwa dia sebagai pembanding. Kalau kalau memang memang nggak ada standard care, memang nggak ada placebo, kita memang murni mau membandingkan seluruh intervensi, ya udah pakai caraku tadi, kita lihat dulu ranking yang terendah siapa, terus jadikan dia patokan buat buat forest plotnya. Begitu. Jadikan dia patokan. Oke, dari Yuka, apakah ada feedback? Eh, Sudah, insya Allah aman. Terima kasih Kak. Terima kasih Rizky. Oke. Oke, Kok terima lucu? kasih Kak. Dan Kak Farhan. Tadi Kak ini ada follow up question dari pertanyaan yang uh, versi Facebook tadi. Jadi, apakah perlu ROB 2 terlebih dahulu atau langsung ke sinema? Ya, makasih pertanyaannya. Ya, perlu ROB manual dulu. Nanti masukin di datasetnya. Tadi kan di dataset kan ada quality, nih, ada kolom quality. Nah, quality ini diisi penilaian risiko biasnya. Kalau studi kalian RCT ya udah pakai ROB 2. Kalau kalau studi kalian observasional ya udah pakai NOS. Tapi cukup masukin kesimpulannya aja. L, M, atau H. Atau bisa pakai 1, 2, 3. 1 low, 2 moderate, 3 high. Gitu. Masukin itu di datasetnya. Nah, bar chart bar chart yang dihasilkan oleh sinema tadi itu ya asalnya dari ROB yang sudah kita lakukan kayak gitu. Tapi bedanya kita kan meng-ROB kan per studi nih. Satu studi kita lakukan penilaian risiko bias. Nah, nanti si sinema itu dia merangkum risiko bias dari per comparison, per komparasi. Jadi perbandingan itu perbandingan itu akan disimpulkan risiko biasnya seberapa. Gitu. Nah, ini di sini ada feedback lagi dari penanya, Kak. Jadi ini langsung pakai ROB 2 aja atau digabung ROB overall? Maksud ROB overall. Kenapa nggak unmute aja sih? Aku nggak nyokot, guys. Tanya aja, guys. Maksud ROB overall apa? Kak, izin masuk. Oh, kamu. Oke, ya. Maksudnya ROB overall itu setahu aku kan ROB kan ada banyak ya kayak ada yang overall, ada yang 2.0, terus ada yang lain-lainnya. Nah, itu dipilih ROB-nya cuma salah satu aja atau Oh, alah. gabung sama ya, karena kan ada overall juga. Disesuaikan dengan studi desainmu. Kan kan
penelitian risiko bias itu ana wakeh kan jadi wakeh ana belasan lah. Dan itu sesuai indikasi, sesuai studi desain mau apa. Kalau kamu cuma mau menginklusi RCT doang, ya berarti pakai ROB 2.0. Udah nanti kesimpulannya apa langsung masukin di dataset. Kalau kalau observasional biasanya aku pakai NOS. Ya udah kesimpulan dari NOS-nya apa gitu. Gitu aja. Baik, Kak. Terima kasih. Oke, jadi tetap sama kayak meta analisis biasa. Gitu. Terus ada lagi? Oke, terima kasih Kak Ziza dan Kak Farhan. Mungkin tadi Faiz, apakah jadi bertanya? Pak sudah Ya, bisa ini. Gak usah nanya. terima kasih Rizky atas kesempatannya. Mungkin sedikit tanya Mas terkait kan kalau misalnya kita bikin siswa matrix itu ada guideline yang bisa kita pakai sebagai acuan kayak Prisma gitu kan. Kalau dari NMA sendiri itu adakah eh, kayak sistematiknya gimana gitu ngelihat di mana gitu biar biar step by stepnya gitu biar terperinci dan juga runtut. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, makasih Faiz. Ada, jadi namanya dia ada extended versionnya, namanya Prisma NMA. Jadi Prisma itu ada Prisma NMA, Prisma DTA, Prisma biasa. Prisma DTA itu buat diagnostik tes akurasi. Itu next time lah. Next time tak ajari juga buat akurasi, SROC, SROC dan lain sebagainya. Itu ada sendiri guideline-nya. Kalau mau baca silakan baca, tapi aku nggak pernah baca. Itu ada lagi? Dari Faiz, apakah ada feedback? Oh ya, mana-mana. Terima kasih Ki. Terima kasih Oke. Kakak. Oke, sebenarnya buat NMA ini bisa pakai RStudio juga, tapi kalau RStudio nanti nggak ranking namanya. Namanya itu Sukra. Pokoknya dia under the curve lah, gitu-gitu. Itu sama kurang lebih sama kayak ranking, tapi bedanya dia nggak bisa memasukkan subjektivitas kayak indirect test gitu. Jadi kayak pure angka itu kurangnya itu sih yang NMA Studio sama Cinema ini dari Cochrane langsung, jadi lebih direkomendasikan. Sebenarnya juga kalau kalian mau cepet ya, mau cepet cukup di NMA Studio doang selesai sebenarnya. Yang penting itu cuma di NMA Studio buat mendapatkan hasil. Cinema itu cuma buat mempoles, menunjukkan ke seluruh dunia kalau ini loh hasil penelitianku bagus, konsisten, coherence, presisi itu. Jadi itu sebenarnya cuma komplement aja dan itu hanya bisa dilakukan pakai NMA Studio dan Cinema. Begitu sebenarnya. Dulu skripsiku kayak ya skripsiku itu cuma pakai NMA Studio doang, nggak sampai Cinema karena aku belum paham. Dan posisi di situ di Jember saat itu yang belum ada yang bisa sama sekali sampai di sinema. Jadi aku nggak tahu harus berguru kemana. Begitu. Ya, mungkin dari teman-teman, apakah ada yang bertanya lagi? Apabila ingin bertanya, silahkan untuk parasan atau mengetik di kolom chat Zoom. Kak Farah, ini ada follow up question dari Kak Zizah lagi. Mm-mm. Ini kalau meta analisis ada sub analisis. Kalau NMA ada sub analisis juga enggak? Subgrup lah maksudnya. Subgrup analisis. Kalau di NMA nggak ada subgrup analisis ya. Jadi kita kalau kita mau mengkelompokkan eh, berdasarkan karakteristik pasiennya atau mengkelompokkan berdasarkan apanya lah, mungkin itu nanti ya kita harus ngudek-ngudek datasetnya, kita harus membuat dataset banyak per per kriteria yang mau kita buat tadi. Itu aku pernah kayak gitu. Contohnya di contohnya di paper yang tak taruh di slideku tadi itu yang terakhir yang atas nomor satu itu aku jadi subgroup analisis. Jadi ada yang pertama itu buka dulu deh, buka slide-nya, cek gak ngawang.
Haris, tolong Haris. Oke. Yang thank you, yang nomor 1. Bisa klik kontrol sama diklik nggak sih? Biar langsung otomatis. Itu coba buka PDF-nya. Bawah-bawah. Enggak. Atas-atas. Harus. Bawah deh, bawah. Nggak usah login-loginan lah. Coba cari gambar jaring-jaringnya deh, jaring-jaringnya, jaring-jaring. Coba cari jaring-jaring di bawah. Ya. Nah itu aku ada 2 model ya, ada 2 model. Yang model A itu dia eh sebelum tak rincikan, sebelum tak rincikan. Sedangkan yang B itu pas sudah tak rincikan. Jadi aku membuat 2 dataset yang berbeda. Itu sih malasnya kalau mau subgroup analisis di sini. Begitu. Jadi kita nyebutnya nanti model 1, model 2 gitu. Terima kasih Udah. Kak Farhan. Mungkin Oke. dari Kak Ziza, apakah ada feedback? Oke, mungkin dari untuk penanya terakhir, apakah ada yang bertanya? Apabila ingin bertanya, silakan untuk raise hand atau mengetik pertanyaan melalui kolom chat Zoom. Ya, mungkin apabila tidak ada, berarti dapat disebutkan untuk sesi tanya jawab. Selanjutnya mungkin adalah pemberian sertifikat kepada Kak Farhan sebagai bentuk apresiasi dari Amsa Jember kepada Kak Farhan. Mungkin kepada Harits bisa dibantu untuk share screen. Ya, mungkin untuk yang pertama formal dulu ya, Kak. Oke. Oke, untuk dokumentasi saya pandu dalam 3, 2, 1. Selanjutnya gaya AMSA. Dokumentasi akan saya pandu dalam 3, 2, 1. Mungkin selanjutnya gaya ID, Kak. Ya, Iki tiga, sadeng lali. Ya Allah. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Kak Farhan. Mungkin selanjutnya bisa di drop dulu adik. Oke, sebelum kita akhiri acara pada malam hari ini, marilah kita berdoa untuk menutup acara pada malam hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih Kak Farhan atas kebersediaannya untuk mengisi acara pada malam hari ini. Semoga ilmu yang Kak Farhan berikan dapat menjadi amal jariah bagi Kak Farhan. Mungkin sebelum kita akhiri bisa dokumentasi keseluruhan terlebih dahulu. Oke, mungkin teman-teman bisa on cam nih. Oke, aku tunggu sampai jam 20.38. Berapa kelompok yang udah mau join PCC, Pak Ah, Is? kemarin yang saya share di form itu ada
sekitar 5 kelompok kalau nggak salah Kak sejauh ini. Tapi 5 masih belum, kelompok. ya masih ada yang Minatnya, minatnya apa aja? kebanyakan kebanyakan di Sipos. Oh ya, nulis NMA buat Sipo sih enak ya. Nggak usah panjang-panjang, tinggal nempel gambar-gambar gitu doang. Ya, tolong dibimbing ya. Kemarin yang udah belajar sama aku duluan, Faiz, Himo, dan lain-lain.